Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berasal dari negara gingseng, yaitu Korea, yang kebetulan rilisan tahun 2017. Dan semoga selagi kalian menonton video kali ini, kalian akan melupakan semua masalah sejenak karena keseruan di dalamnya. Tanpa lama lagi, siapkan segera posisi ternyaman Anda, dan ini dia alur cerita film Fabricated City. Pada awal film, kita akan diperlihatkan pasukan mengerikan yang bersiap untuk menyerbu suatu daerah yang dipenuhi dengan teroris bersenjata lengkap. Dan pasukan khusus tersebut dipimpin seseorang yang bernama Dae-jang. Tapi ternyata perang tersebut hanyalah sebuah khayalan dari seorang gamer yang sedang bermain game online di warnet. Cerita pun kemudian akan berfokus pada seorang pemuda bernama Kwon Yo. Diketahui dia merupakan mantan atlet timnas taekwondo yang dikeluarkan karena kasus kekerasan, di mana sekarang dirinya menjadi seorang pengangguran. Ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba sebuah ponsel di sampingnya berdering. Karena merasa terganggu dan risih dengan bunyi ponsel tersebut, Kwon pun mengangkatnya. Dan ternyata si penelpon merupakan pemilik HP yang tertinggal di warnet. Dan dia ternyata merupakan seorang gadis. Si gadis ini pun meminta Kwon untuk mengantarkan HP tersebut ke rumahnya dan akan diberikan imbalan sebagai gantinya. Tergoda imbalan dari seorang gadis, Kwon pun segera menuju ke rumah gadis tersebut. Namun setibanya di sana, pintu rumahnya tidak dikunci. Lalu Kwon pun masuk. Si gadis tersebut ternyata sedang mandi dan menyuruh Kwon meletakkan HP-nya di kasur dan mengambil imbalannya. Tanpa banyak berkata, Kwon pun mengambilnya dan langsung pergi dari sana. Keesokan paginya, Kwon dikagetkan oleh pintu rumahnya yang didobrak oleh polisi dan langsung menangkap Kwon dengan alasan kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur. Di sana terlihat banyak sekali warga, wartawan, dan yang lainnya seakan ingin menghakimi Kwon yang tak tahu apa-apa. Tak lama, ibu Kwon pun datang ke kantor polisi namun tidak diperbolehkan bertemu. Sementara Kwon yang kebingungan masih menyangkal atas tuduhannya. Di luar kantor pun ibu Kwon berusaha meminta bantuan warga karena anaknya menjadi korban salah tangkap dan korban fitnah dari seseorang yang belum diketahui. Tak tega anaknya menjadi korban fitnah, ibu Kwon meminta bantuan pengacara terkenal di sana, dan dia bernama Min Chen Sang. Namun si pengacara menolak hingga akhirnya luluh dengan air mata ibu Kwon. Namun pada saat persidangan, sang pengacara tidak bisa banyak membantu karena bukti-bukti yang terlalu kuat. Yang singkat cerita, Kwon pun divonis penjara seumur hidup. Yang pastinya Kwon yang tak merasa melakukannya hanya bisa terus menolak dan kebingungan atas kejadian yang menimpanya. Di hari pertamanya di penjara, Kwon harus menghadapi kekejaman dari geng penjara yang dipimpin oleh Ma Doksu, yang kita sebut saja si Doksu. Doksu kemudian menginterogasi Kwon dan menghina-hina Kwon, yang sampai akhirnya Kwon pun menyundul kepala lenangnya karena merasa tersinggung. Tapi akhirnya Kwon dihajar habis-habisan di sana. Sipir penjara pun akhirnya datang dan memasukkan Kwon ke dalam sel isolasi selama 80 hari karena Kwon dianggap sebagai biang keributan yang terjadi. Setelah keluar dari sel isolasi, Kwon didekati oleh dua tahanan dan memperingatkan dirinya agar tidak berurusan dengan si Doksu dan si kakek pembunuh berantai yang masih misterius. Doksu yang masih dendam akibat disundul oleh Kwon kemudian memaksa kedua orang pria yang mendekati Kwon agar melecehkannya termasuk menyodominya.
Kwon pun yang merasa hina hanya bisa pasrah dan tak bisa menghadapi mereka semua. Bahkan sampai terpikir baginya untuk mengakhiri dirinya sendiri. Di sisi lain, ibu Kwon masih berusaha mencari keadilan untuk anaknya yang tak berdosa. Sampai suatu hari, ibu Kwon dan si pengacara datang mengunjunginya dan memberi semangat untuk anaknya. Karena ibunya mulai mempunyai petunjuk atas fitnah yang Kwon rasakan. Kwon pun di sana mulai melihat secercah harapan. Dan lama-kelamaan, walaupun menderita, dia sudah mulai terbiasa dengan siksaan Doksu dan gengnya. Kemudian terlihat si kakek yang misterius mendekati Kwon. Yang ternyata si kakek merupakan salah satu orang yang berpengaruh di sana. Dia juga mengatakan bahwa si kakek terkesima dengan kuatnya fisik yang dimiliki oleh Kwon. Ya, mungkin karena dirinya adalah mantan atlet taekwondo nasional. Dan si kakek pun mengatakan bahwa dirinya tahu Kwon bukanlah merupakan seorang pembunuh. Yang akhirnya Kwon pun di sana mulai percaya diri dengan dirinya sendiri. Di suatu waktu, saat Kwon akan disiksa kembali oleh para gengsi Doksu, bosan dengan siksaan yang diterima, Kwon pun memutuskan untuk berontak dan mulai menghadapi mereka semua, dibantu oleh senjata rakitannya. Hingga sampai akhirnya Kwon berhasil menjatuhkan si Doksu dengan tendangan berputar ala taekwondonya. Para sipir penjara kemudian berdatangan dan kepala penjara terlihat keheranan melihat si Doksu yang berhasil dijatuhkan oleh Kwon. Saat itu kebetulan Kwon mendapatkan kunjungan dari si pengacara, namun tanpa ibu Kwon di sisinya. Yang ternyata ibu Kwon telah meninggal tanpa diketahui sebabnya, dan si kepala sipir pun memperlihatkan sertifikat kematian dari ibu Kwon. Yang pastinya Kwon pun bersedih karena ibunya telah tiada. Keesokan harinya terlihat Kwon sangat tidak bergairah. Perasaannya seperti sangat hancur dan seperti akhir dari kehancuran dunia. Namun akibat kejadian kemarin, anak buah si Doksu mulai menghajar kembali si Kwon, hingga terjadi kericuhan yang cukup besar. Sampai akhirnya si Doksu akan menusuk Kwon, tapi untungnya Kwon berhasil menyerangnya terlebih dahulu. Tapi saat si kepala penjara menodongkan pistolnya, Kwon malah menusuk dirinya sendiri, yang sampai akhirnya dia dan si Doksu dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata itu merupakan rencana Kwon yang telah diberitahu oleh si kakek tentang celah untuk melarikan diri dari penjara. Saat perjalanan, akhirnya Kwon menyerang petugas yang berada di dalam ambulans, hingga ambulans pun kehilangan kontrol dan terjungkir. Seluruh penumpang di sana pastinya terluka. Namun saat Kwon beranjak keluar, si kepala sipir menodongkan pistol padanya. Tapi entah karena alasan apa, si kepala penjara tidak menembaknya, justru membiarkan Kwon kabur begitu saja. Kaburnya Kwon menjadi viral di berbagai media berita di sana. Namun Kwon berhasil lolos dari pemeriksaan polisi dengan menumpang mobil turis asing karena dia telah membantunya. Tujuan awal Kwon adalah pergi ke kantor si pengacara dan menanyakan tentang petunjuk kasus yang menjerumuskannya, yang ternyata berupa video kunci yang dimiliki oleh seseorang. Tapi ternyata video tersebut hanyalah palsu dan hanya iseng yang dilakukan seseorang. Itu juga termasuk penyebab ibu Kwon yang sangat berharap menjadi depresi, sakit hati, dan menyebabkan ibu Kwon bunuh diri. Si pengacara lalu memberikan gelang peninggalan ibunya. Dan dia ternyata sudah memanggil polisi karena takut dituduh menyembunyikan buronan. Tapi Kwon berhasil kabur lebih dulu sebelum para polisi datang. Kemudian Kwon berusaha mencari petunjuk atas kasusnya kembali.
Dia pergi ke warnet dan saat mengecek email, dia menemukan suatu video pembuktian dari teman mabarnya yang bernama Tailbo. Di mana dalam video tersebut terlihat Kwon tidak berada di lokasi kejadian saat terjadi pembunuhan si gadis tersebut. Singkatnya, Tailbo kemudian mengajaknya bertemu dan ternyata dia merupakan seorang gadis yang bernama Tailbo Hyungnim yang merupakan seorang hacker. Di sana dia juga mengajak beberapa teman mabarnya untuk bergabung ke rumahnya dan ternyata mereka semua merupakan teman mabar Kwon di dalam dunia game. Kwon awalnya panik karena mereka memang belum pernah bertemu. Di sini mereka memperkenalkan diri dan siap untuk membantu Kwon menyelidiki kasusnya. Di sana terlihat Hyungnim memperlihatkan kejanggalan kasus Kwon, termasuk adanya mobil yang selalu terparkir di setiap TKP pembunuhan. Singkatnya, penyelidikan pun dimulai. Kwon yang ditemani temannya yang bernama si Demo pergi ke tempat mobil bekas dan melihat satu mobil Audi yang mencurigakan. Si Demo tetap berada di tempat mobil bekas tersebut sementara Kwon mengikuti mobil itu hingga sampailah di sebuah rumah mewah di sana. Kwon memutuskan untuk menyelinap ke dalam dan betapa kagetnya dia saat melihat tempat tersebut berantakan dan penuh dengan darah seperti telah terjadi pembunuhan di sana. Sementara si Demo yang masih ada di tempat pembuangan mobil melihat mobil Audi tersebut telah kembali dan ditunggu truk yang mencurigakan. Si Demo yang penasaran lalu mengikuti truk tersebut dan memberitahukan kepada Kwon lokasi truk tersebut berhenti. Dan di sana ternyata ada sebuah gedung yang memiliki sistem keamanan yang cukup tinggi. Mereka kemudian berencana akan meretas sistem keamanan gedung tersebut dengan mengirim Yeonbaek dan Yongdosa untuk menyamar sebagai teknisi IndiHome. Setelah semua persiapan selesai, Hyungnim akhirnya bisa meretas sistem keamanan di sana dan Kwon pun mulai masuk ke dalam gedung. Tak lama, Kwon melihat sebuah peti yang diantar oleh truk tadi dan ternyata di dalamnya adalah mayat seorang aktor bernama No Jong-yong. Kemudian datanglah sebuah tim yang terlihat sedang merekayasa tempat tersebut, seolah-olah menjadi sebuah TKP pembunuhan. Namun tanpa diduga ada CCTV tersembunyi yang melihat keberadaan Kwon di sana. Dan di belakang layar tersebut tanpa diduga adalah si pengacara culun di awal film. Si pengacara ternyata membuat suatu TKP palsu dan si asisten bertugas mencari korban kambing hitam yang kriterianya adalah seorang pengangguran. Namun Kwon dan teman-temannya belum menyadari bahwa aksinya telah diketahui oleh si pengacara. Scene selanjutnya memperlihatkan Kwon dan teman-temannya mulai menyelidiki tentang apa yang sudah mereka temukan pada TKP palsu tadi. Kwon kemudian menyuruh Hyungnim untuk mencari data dari sidik jari yang ditemukannya. Sidik jari tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama So Hyun Jong yang diduga akan dijadikan korban kambing hitam atas pembunuhan yang telah dilakukan si pengacara. Mereka pun bergerak dengan cepat hingga Yeonbaek yang sudah berada di dekat perempuan tersebut telah berhasil memasang penyadap pada smartphone-nya. Kwon mulai memeriksa setiap telepon yang masuk dan akhirnya Kwon mendapat telepon yang mencurigakan yang suaranya sangat mirip dengan orang yang dulu menelponnya dan menjebaknya saat di warnet. Hyungnim bisa melacak lokasi dari si penelpon tersebut, yang kemudian Kwon langsung bergegas ke tempat wanita itu. Namun saat mendekatinya, ternyata hal tersebut sudah diketahui oleh anak buah si pengacara dan mereka pun kabur. Kwon berusaha mengejar mereka, namun status Kwon sebagai buronan juga telah diketahui oleh para polisi. Sialnya, mobil Kwon tiba-tiba mogok dan polisi kemudian mengepungnya, lalu tiba-tiba inilah yang terjadi. Ternyata semua itu adalah ulah dari si Doksu. Si Doksu yang sudah bebas dari penjara ternyata masih dendam terhadap Kwon dan menyiksanya. Namun Kwon berhasil diselamatkan oleh Hyungnim yang memberikan lokasi si Doksu pada pihak kepolisian. Dan untungnya Kwon berhasil kabur dan dijemput oleh si Hyungnim.
Saat di mobil, Hyung Nim kemudian menemukan penyadap yang ternyata berada pada gelang peninggalan ibu Kwon. Dan akhirnya mereka tahu bahwa si pengacara adalah dalang atas semua kejadian yang menimpanya. Dan ternyata si Doksu sengaja dibebaskan sementara oleh si pengacara dengan syarat dia harus menangkap Kwon hingga akhirnya si Doksu akan menerima kebebasan sepenuhnya. Mereka di sana akhirnya mengirim drone khusus pada kantor si pengacara. Dan mereka berhasil mendengar pembicaraan serta menemukan suatu server yang mencurigakan. Hyung Nim di sana mencoba meretasnya dari luar, namun usahanya hanya sia-sia. Dan satu-satunya cara harus meretas dari dalam dan mengcopy semua file yang ada di sana. Tim Kwon kemudian mengacaukan semua rencana tentang pembunuhan si aktor kemarin untuk menyelamatkan si kambing hitam agar tak senasib dengannya. Namun si pengacara masih terlihat santai karena dia menjebak Yesi sebagai pembunuh sebenarnya hingga akhirnya Yesi tertangkap. Kwon pada akhirnya menelepon langsung si pengacara dan membeberkan tentang apa yang telah diketahuinya. Si pengacara mulai terlihat panik sampai tiba-tiba dia melihat asistennya yang telah tiada. Si pengacara yang curiga kemudian berlari menuju ruang kontrolnya. Dan saat akan masuk, tiba-tiba Kwon sudah berada di sana. Di sana Kwon menghajar si pengacara habis-habisan. Dan di sana juga ternyata terdapat semua bukti kepalsuan yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan si pengacara sempat memprovokasi Kwon bahwa ibu Kwon telah dibunuh olehnya. Namun tanpa disadari, si Doksu beserta gengnya ternyata berhasil menangkap semua tim Kwon. Dia pun dilema karena pengkopian data memerlukan waktu yang cukup lama karena datanya yang sangat besar. Namun demi keselamatan temannya, Kwon pun meninggalkan si pengacara dan bergegas ke rumahnya. Sementara itu, si Doksu yang akan mengeksekusi ternyata tidak memiliki keahlian dalam menembak, yang menyebabkan tembakannya meleset. Dan ketika akan menembak kembali, listrik pun kemudian padam. Kwon ternyata sudah tiba di sana dan menghajar mereka semua. Dan berhasil menyelamatkan teman-temannya. Namun saat perjalanan, si pengacara yang ternyata sudah bangun dari pingsannya kembali berulah dengan menayangkan media bahwa berita fitnah sebagai Kwon si buronan adalah pembunuh si aktor dan dijuluki sebagai psikopat paling berbahaya. Setibanya di kantor stasiun televisi, di sana mereka terlihat berpencar dan berusaha mengulur waktu agar Hyung Nim bisa mengakses server si pengacara secara keseluruhan. Namun sialnya, si Hyung Nim malah tertangkap oleh si polontong Doksu. Tidak ada pilihan, Kwon pun lalu mengejarnya sampai akhirnya dia bisa mendapatkan Hyung Nim kembali. Singkatnya, Hyung Nim pun turun di salah satu lokasi untuk menyelesaikan tugasnya. Dan Kwon yang tak punya pilihan ditangkap oleh para polisi. Begitupun dengan teman-teman Kwon. Si pengacara di sana terlihat sangat kegirangan dan merasa dirinya sudah menang. Namun saat akan mengakses suatu data, error pun terjadi. Dan dia pun tersadar kalau ternyata dia tidak sadar bahwa flash drive yang dipasang oleh Kwon telah selesai mengcopy semua file bukti dalam servernya yang kemudian diambil oleh Hyung Nim. Tak lama Yo Baek datang dengan Eun-pyo dan Om-pyo untuk menyiarkan segala bentuk kejahatan dari si pengacara yang akan diunggah oleh Hyung Nim demi membersihkan nama Kwon dan para kambing hitam lainnya. Dan semua kejahatan si pengacara pun terbongkar. Dan dia pun kemudian ditangkap beserta si Doksu dan gengnya.
Shin pun beralih memperlihatkan bahwa si pengacara telah datang di penjara dan si Doksu pun sudah ada di sana. Si Doksu kemudian menyuruh 2 napi spesialis sodomi tersebut dan si pengacara pun berteriak sekencangnya. Di sisi lain, nama Kwon menjadi bersih dan terlihat mereka sedang berkumpul gembira bersama, di mana Kwon sesekali melihat bayangan ibunya dan film pun berakhir. Pesan dari film ini, janganlah kamu jadi pengangguran dan jangan sia-siakan perjuangan ibumu. Begitulah alur cerita Fabricated City. Bagaimana menurut kalian? Dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Bagi yang kebanyakan uang, silakan klik super thanks-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Carlos mohon undur diri dan sampai jumpa.